Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afri Sofyan dari NIM 2214331, jurusan Asuransi Syariah kelas A. Oke, kepada dosen pengampu kita yaitu Dr. Ivan Ahmad Gufron SFI MPhil. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu tentang perbedaan sifat kebenaran ilmu filsafat dan agama. Oke, yang pertama ada filsafat. Filsafat itu berusaha mencari kebenaran dengan jalan menggunakan akal, pikiran, dan logika. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian, sedangkan agama itu berusaha menjelaskan kebenaran melalui wahyu Tuhan. Jadi, kebenaran filsafat adalah kebenaran spekulatif berupa dugaan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, riset, dan eksperimen. Nah, kalau kebenaran agama itu bersifat mutlak, karena ajaran agama adalah wahyu yang maha benar dan yang maha mutlak. Oke, soal yang nomor kedua yaitu hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Oke, yang pertama ada ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika itu merupakan salah satu bab dari filsafat. Ontologi adalah yang ada tidak terikat satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Oke, yang kedua ada epistemologi. Jadi terjadi perdebatan filosofis yang sengit di sekitar pengetahuan manusia yang menduduki pusat permasalahan di dalam filsafat, terutama filsafat modern. Pengetahuan manusia adalah titik tolak kemajuan filsafat untuk membina filsafat yang kukuh tentang semesta dan dunia. Oke, yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksion dan logos, yang berarti teori tentang nilai. Oke, soal yang ketiga adalah jelaskan sejarah filsafat di dunia Islam. Oke, menurut ensiklopedia Oxford, di dunia Islam modern, filsafat Islam lahir di spekulasi filosofis tentang warisan filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Jadi proses masuk filsafat ke dalam dunia Islam itu seperti masuknya pemikiran filsafat ke dunia Islam, sebagaimana filsafat merupakan satu ilmu yang terlahir dari bangsa Yunani. Setelah ditelusuri, pemikiran filsafat ini masuk ke dunia Islam itu melalui beberapa tahapan. Di antaranya yang ke-1, perkembangan pemikiran Yunani. Yang kedua, kontak tidak sengaja. Dan yang ketiga adalah gerakan penerjemah. Nah, soal yang terakhir, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat umum? Nah, jadi filsafat itu membantu saya memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat itu membantu saya mengerti tentang diri saya sendiri dan dunia. Nah,
karena adanya filsafat, saya nih diajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Jadi filsafat itu membuat pikiran kita lebih kritis. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.